Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari yang cerah ini di hari Minggu tanggal 28 Agustus kami berada di salah satu pondok pesantren di Jawa Barat, letaknya di Desa Harumansari, Kampung Haruman 1, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kami pagi hari ini berbincang-bincang dengan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Yayasan Al-Harumain, Garut, Jawa Barat. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Anas Kiai Haji Asep Ali, dan alhamdulillah sudah ada di hadapan kami, ingin berbincang-bincang sedikit mengenai profil Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Yayasan Al-Harumain yang ada di Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora ini. Pak Kiai, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sambil ngopi-ngopi santai pagi-pagi yang cuacanya sangat sejuk karena di bawah Gunung Haruman ada dua gunung berhadapan, satu Gunung Haruman, yang keduanya ada Gunung Kaledong yang punya sejarah yang luar biasa. Daerah ini punya nilai sejarah. Dulunya adalah bekas penyebaran para wali yang menyebarkan Islam khususnya di tanah Sunda, Jawa Barat. Ada makam di sebelah Gunung Haruman, letaknya di sebelah timur. Itu ada makam Syekh Jafar Siddiq, dan masih ada berkaitan dengan para wali-wali yang lainnya, baik yang di Tasikmalaya bahkan sampai ke Prabu Kian Santang dan lain sebagainya yang ada di tanah Pasundan, Jawa Barat ini. Pak Kiai, mohon maaf ingin bertanya-tanya mengenai Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Ini berdiri sejak kapan? Kalau resminya 15 Mei tahun 2015. Oh, 2015. Ya, kalau resmi setelah ada izin operasional, terus izin yayasan. Jadi izinnya sudah lengkap semua sudah lengkap, dari izin operasional pondok pesantren, terus ada kopontren juga, dari Koperasi Pondok Pesantren Nurul Hikmah, terus ada diniyah taklimiyah Nurul Hikmah. Terus kalau mulai aktifnya itu dari 2007, cuman belum resmi itu. Ya, dulu masih belum seperti ini ya. Ya, baru. Boleh dilihatkan kameranya lokasi pesantrennya seperti ini. Ini kami lagi di kediaman Pak Kiainya di rumah beliau, dan ini pondok pesantrennya, madrasahnya masih belum selesai, masih dalam tahap pembangunan, dan alhamdulillah santri makin kesini makin banyak karena lokasinya sangat strategis untuk mencari ilmu dan untuk menempa kader-kader penerus bangsa, generasi-generasi Qurani. Jadi Pak Kiai, apa saja yang dipelajari di pesantren ini? Bidang pelajaran yang dipelajari ya cukup banyak, diantaranya ilmu Quran, ilmu Al-Quran dari Nagomatul Quran, tafsir Quran, terus ada qiraatnya juga, qiraat sabahnya juga ada. Terus kajian kitab kuningnya. Oh, kitab kuning juga, berarti ada, double ya? Iya. Karena jadi, biasanya kan ada pesantren yang khusus Quran gitu. Ini tidak ya. Jadi tidak. Quran dengan kitabnya tetap dipelajari ya. Iya. Terus bahasanya juga dipelajari. Bahasa. Ada bahasa Inggrisnya itu hari Senin. Bahasa Inggris juga. Ada bahasa Inggris hari Senin. Kalau bahasa Arabnya itu hari Sabtu. Bahasa Arab hari Sabtu. Bahasa Inggris, bahasa Arab juga. Ya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ini untuk mengimbangi era di zaman modern sekarang, bahwa anak-anak pesantren itu tidak hanya mempelajari atau mengkaji ilmu agama saja,
Iya. tapi ada keseimbangan dengan ilmu umum. Jadi ada ilmu agama yang Iya. dipelajari, Al-Qur'annya, kitab-kitabnya, fikihnya dan lain sebagainya. Kemudian ilmu umumnya dari Iya. bahasa Inggris, bahasa Arab, Terus dari IT juga ada, IT juga. ya Masya Allah. hari Sabtu itu jam 2 ada. Jadi jam 2 sampai asar ya. Itu ada khusus IT itu. Terus dari bahasa Arabnya dari jam 4:30 sampai adzan maghrib ya, sampai maghrib. Alhamdulillah. Kami ingin nanti kita coba melihat kondisi pondok pesantrennya. Tentunya ini pesantren ini kan masih dalam tahap pembangunan, dalam tahap pengembangan terus. Karena santri sekarang yang ada di pondok pesantren ini dari mana saja? Kalau yang mondok, alhamdulillah dari daerah-daerah jauh atau dari luar pulau. Dari luar pulau ada Ya. juga ya? Ada yang dari Samarinda, Kalimantan. Kalimantan juga. Ya. Dari Kalimantan sampai ke sini. Ya, dari Kalimantan, Masya Allah. terus dari Tanjung Pinang Tanjung juga ada. Pinang, Kepulauan Riau, Riau sampai ada. ke sini juga. Kalau Jawa Baratnya dari Cirebon, terus Bekasi, Bogor, Cianjur, Cililin. Artinya santri-santri yang ada di sini bukan hanya menampung santri-santri yang ada di sekitaran ini, tapi juga membuka diri bagi yang berminat untuk mondok pesantren di sini. Ini hanya pesantren atau ada sekolahnya? Ini ada sekolahnya, cuman sekolahnya kerjasama dengan Ma'arif ya. Itu dari mulai TK, terus dari mulai TK, ya, TK, MI, Ma'arif, terus PAUD ada juga. PAUD nggak ada. Dari TK ya? TK Ma'arif, terus MI Ma'arif, MTS Ma'arif, sama SMA Ma'arif. Sama Aliyah ya? Ya. Aliyah. SMA. Kebetulan saya juga di samping jadi pesantren? Ketua Pondok Pesantren Yayasan Al-Harumain, Pondok Pesantren Nurul Hikmah, juga kepala di SMA. Oh, juga kepala sekolah di SMA. SMA di Aliyahnya. Aliyah apa SMA? SMA ya? Ma'arif Oh, Kadungora. SMA Ma'arif Kadungora. Ya. Jadi double ya. Double. Ini jarak dari pesantren ke sekolah berapa jauh jaraknya? Kalau misalkan ada nih yang berminat mondok di sini tapi ingin sambil sekolah, apakah satu komplek atau di luar komplek? Kemudian jaraknya seperti apa? Kalau satu komplek tidak itu ya. Cuman jaraknya paling sekitar 20 meteran. 20 meter dari pesantren. Berhadapan gerbang pesantren itu dengan bukan di luar lagi, masih di lingkungan itu. Berarti walaupun di luar terhalang pagar aja berarti ya. Terhalang pagar, jaraknya tetap dekat, dan mau mesantren sekaligus dengan sekolahnya, itu biaya berapa, Kiai? Kalau untuk di pesantren ya. Kalau di pesantren ya. Kalau masuk pesantren segala itu ya, segala untuk kitab, untuk fasilitas dan yang lainnya itu, fasilitas untuk tidur segala itu 2.350.000. 2.300.000 uang masuk. Itu sudah berikut untuk fasilitas kitab, terus untuk fasilitas kitab, untuk kasur, lemari. Iya. Oh, itu yang tuh uang segitu tuh untuk tempat tidurnya sekalian ya. Lemari, tempat pakaiannya. Jadi udah sekalian di situ. Kemudian untuk bulanannya berapa, Ki? Kalau bulanannya SMA 400 per bulan untuk ya uang makan segala itu ya, sama uang iuran sekolah. Kalau MTS-nya 350 per bulan. 350 itu untuk iuran pesantren, ya, untuk makan. Untuk makan ya. Untuk makan. Sangat murah sekali ya. 350 itu untuk makan 1 bulan. Iya. 1 bulan. 1 bulan. Itu 350 itu di pesantren saja atau dengan sekolah? Sekolah beda lagi? Kalau kebetulan MTS kan nggak ada SPP ya. Iya, SPP. Iya, masih ada bantuan dana bos ya. Kalau SMA itu sama sekolah. Karena kalau SMA masih ada SPP. Iya. Untuk kalau SMA itu 350 itu udah berikut dengan SMA 400 ya. 400-an ya. Sama iuran sekolah. Sama iuran sekolah. Sangat murah sekali kalau kita banding dengan hasil yang dihasilkan bagi anak-anak kita yang ditempa ilmunya
untuk makannya, kemudian sekolahnya hanya dengan 400.000 per bulan, tapi mereka sudah komplit, ilmu agamanya dapat, ilmu umumnya pun dapat, makan pun dapat. Iya. Luar biasa. Jadi orang tua tinggal, biasanya orang tua yang menjenguk berapa ini sekali? Kalau baru masukkan anaknya ke pesantren itu selama 40 hari tidak bisa dijenguk. Tak boleh dijenguk selama 40 hari. Ya, kecuali kalau ada hal yang urgent lah, ya. urgent. Nah, kalau kesininya biasanya ditransfer aja itu. Ditransfer atau ada setiap bulan paling, sekali? Enggak, kalau yang jauh paling pas mau liburan sekolah aja. Pas liburan sekolah. Jadi pas semester, nah baru dijemput sambil banyak anaknya. Pak Kiai, boleh kita lihat-lihat ininya lokasi pesantrennya, iya, supaya kita bisa memperlihatkan bahwa inilah lokasi yang ada, dan sepertinya kalau kita lihat habis ada pengajian, kita akan sama-sama melihat kondisi di pesantren. Mari. Ya. Terus ini bisa lihat kondisi pesantren, masih banyak kekurangan juga itu ya, sarana prasarana. Kalau lihat santri makin sini makin banyak ya, yang daftar ya, yang minat ya. Ya itu yang kendalanya untuk lokasi mondoknya. Lokasi. Pesantren Nurul Hikmah. Ya. Jadi ini asrama madrasah atau gimana? Ini yang satu lokal asrama putri, cuman baru ada satu lokal asrama putri. Terus yang sebelahnya lagi ruang belajar. Oh, sebelahnya ruang belajarnya. Ya, ruang belajar. Ini masih dalam taraf pembangunan ini rencana ya? Untuk asrama putri. Untuk asrama putri ada dua lokalnya. Masih masih dalam tahap pembangunan. Boleh kita lihat. Ini untuk asrama putri ya. Asrama putri. Yang atas untuk asrama putri 2 lokal. Nanti yang di atasnya untuk bawahnya untuk ruang belajar. Nanti di bawah untuk madrasah. Iya, bawah madrasah. Di bawah madrasah, atasnya ini untuk putri. Penginapan ya. Kobong putri. Kalau di Jawa Barat tuh namanya kobong ya. Ada penginapan kamarnya, nanti kita naikkan di atas. Mudah-mudahan cepat terrealisasi. Amin. Dan ini baru di sekitaran bawah. Ini ada juga donatur dari luar yang mendonasi ke sini, gimana Ki? Kemarin alhamdulillah ada bantuan eksarana dari Unpad. Oh, dari Unpad ada. Alhamdulillah ada bantuan dari Ibu Rektor Unpad ya. Ini ada romari, terus ada untuk dari Unpad ada lemari-lemari bekas kampus gitu ya. Oh, ke sini ya. Jadi yang sudah tidak terpakai di sana, tapi di sini alhamdulillah masih bisa. Ada link ke Unpad atau gimana? Alhamdulillah ada. Itu kebetulan Ade kan kerja di Unpad. Ada salah satu pengurus di pesantren di yayasan ini. Pengurus ya, sebagai sekretaris. Aktivitasnya di Unpad, Universitas Pajajaran di Bandung, dan menghibahkan bekas kasur atau meja ya? Terus lemari, kursi ya? Kursi. Alhamdulillah. Berapa set kemarin? Kemarin kalau risbangnya ada 80. 80? Masya Allah, mudah-mudahan yang menyedekahkan dari Unpad berkah dan bermanfaat dunia akhirat, menjadi bekal dunia akhirat, bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan kami juga dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Yayasan Al-Haramain, bagi yang ingin berdonasi untuk celengan bekal akhirat, kami persilahkan. Ini tempatnya sudah ada, santri-santrinya pun masih berdatangan terus yang dari luar, cuman kapasitas penginapan sudah tidak memungkinkan lagi ya, sudah full. Dan ini rencananya mau kita kembangkan lagi untuk sarana-sarana baru lagi ya, penambahan penginap, kamar, madrasah. Ini kamar Pondok Putra juga baru 1 ruang sebelah sana. Oh gitu. Kita bisa dilihat ini anak-anak santrinya lagi apa nih? Lagi gotong royong. Iya, lagi opsi.
Kalau di sini opsi, namanya operasi bersih. Ini Gunung Haruman yang tadi disampaikan. Ini Gunung Haruman ini gunung yang punya nilai sejarah karena di atasnya ada sebuah batu yang jadi fenomenal ya, jadi tempat Jadi wisata situs, ya, juga, jadi situs. ya, batu kuda. Namanya Batu Kuda. Batu menyerupai kuda tapi terbelah karena tertimpa pohon, dan konon Batu Kuda itu adalah dulunya itu betul-betul kuda, kendaraannya Para wali kan. para wali, begitu ya. Inilah namanya Gunung Haruman di puncak atas itu. Sekarang sampai ke puncak itu ada jalan aspal ya. Ya, sekarang ada ini perhutani kerjasama dengan Angkatan Udara. Oh, Jadi gitu. sekarang ada tempat terbang layang. Jadi ada jadikan Ya, tempat kan? wisata Ya, juga. tempat wisata. Wisata religi sekaligus dengan wisata hiburan. Ya, Jadi wisata religinya yang mau ziarah ke makam para Syekh Jafar wali. Siddiq, ya, sama. Oh, di belakang ada makam Ya, siapa saja? Yang di belakang itu Syekh Jafar Siddiq, Syekh Jafar Siddiq, sama Syekh Abdul Jabar, Syekh Abdul Jabar. terus yang Siti Fatimah ya. Ini Itu yang tersohor sambal cibiuk itu. oh, Sambal Cibiuk Ya, gitu ya. Yang Siti Fatimah. Ya, aksesnya dari sini tembus ke sana. Sekarang alhamdulillah tembus, ada jalan baru, udah diaspal juga. Udah diaspal Ya. juga. Paling Jadi dari sini 1 jam nyampe. 1 jam 1 jam nyampe. ke lokasi, makam, ke lokasi makam. Kalau dari sekitaran ini makamnya tidak terlihat karena di belakang Gunung Haruman ini, tapi daerah ini termasuk wilayah-wilayah dulu penyebaran Islam di daerah Garut, Jawa Barat. Mungkin ada kaitannya juga dengan Prabu Kian Santang. Ya, ada kan sebelah baratnya ada Kecamatan Leles, itu ada Salam Nunggal. Itu pertama, iya. yang hitan pertama itu di sana. Oh, di sebelah Baratnya. di sebelah barat ya, sebelah barat Maksudnya daerah ini ada Kecamatan satu Leles. daerah namanya Salam Nunggal. Salam Dan Nunggal. konon Salam Nunggal itu pertama kali Prabu Kian Santang menghitan atau menyunatkan orang setelah beliau masuk Islam dari kerajaan Prabu Siliwangi. Pulang dari Arab itu kan. Pulang dari Arab, beliau menerapkan, menyebarkan Islam. Pertama menghitankan orang, itulah di kampung yang sekarang disebut dengan Salam Nunggal itu, di Leles, Jawa Barat. Setelah ke Arab, terus ingin ketemu dengan Sayyidina Ali kan dulu itu. Iya. Karena kalau lihat dengar sejarah, Prabu Kian Santang itu sangat jago kan, sangat jago, terus ingin ketemu dengan Sayyidina Ali. Nah, dari sanalah masuk Islam. Kalau mendengar dari kisahnya, beliau di Tatar Sunda ini sudah tidak ada lawannya lagi, saking jagonya. Akhirnya mencari lawan, ingin lihat darahnya sendiri itu. Kan? Ingin lihat darahnya sendiri karena nggak bisa tembus kulitnya itu dari mulai lahir. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada beliau karena beliau adalah putra dari Prabu Siliwangi. Jadi beliau berangkat ke Mekah, dalam pertemuan secara gaib ketemulah dengan Sayyidina Ali. Ceritanya seperti itu ya. Kalau sekarang itunya kan yang tersohornya itu di makam Godog. Oh, di Godog. Suci yang wali Rahmat Suci Godog. Itu makam siapa? Makam Prabu Kian Santang ya. Oh, makamnya itu di Godog gitu ya, di Garut. Mana Raja. Jadi nilai sejarahnya sangat luar biasa. Ini bisa kita lihat sebelah sana ada bangunan, ini dikeliling gunung semua. Ini sebelah sini ada gunung besar-besar, udaranya sejuk sekali. Jadi kalau yang mondok pesantren di sini, pokoknya jangan khawatir pakai kipas, pakai AC, nggak perlu lagi lah karena cuacanya sangat dingin dan sangat nyaman untuk mempelajari ilmu agama. Untuk pengembangan lokasinya, ini ada pesawahan kan ke sana. Oh, jadi ini rencananya mau dibuka. Kita boleh lihat ke sini? Ini santri-santri lagi gotong royong, lagi opsi.
Ini kalau budaya di pesantren seperti ini, kalau ada kiainya lewat, jauh-jauh aja sudah sembunyi. Beda dengan di perkotaan yang anak-anak siswanya agak kurang begitu tawadu ya dengan guru-guru, beda dengan di pesantren. Kalau di pesantren melihat kiainya saja sudah sangat begitu takdim ya. Oh ini pondok penginapan yang putra, Ini santri. ya, untuk Sati Putra. Baru Putra. satu pondok rencana pengembangan ke sebelah timurnya itu. Ini rencana untuk pengembangan Iya, lagi ke pengembangan. sana. Mudah-mudahan sampai ke belakang lagi ke sana ya. Iya. Amin, mudah-mudahan. Jadi satu lokal ini masjidnya dan ini sekretariat ya. Iya, Sekretariat. sekaligus yang ya kegiatan umum juga bisa ya, kegiatan Umum, hari-hari besar lah. Ya, bisa. Hari-hari besar. Sini, nak, sini nak. Sini nak, sini nak. Ini dari mana ini? Ini dari mana? Tinggal di mana, aslinya dari mana? Tuh, lihat. Ini kalau di pesantren begini. Nyuci sendiri, mandi sendiri. Cuci baju sendiri. Jadi ini hari libur, hari bersih-bersih lah ya. Hari bersih-bersih. Orang tua yang paling jauh dari mana? Kalimantan. Ada yang dari Kalimantan. Masya Allah. Ada ini dari mana? Dari Bandung. Majalaya. Ini dari Majalaya, Bandung. Jadi kalau ada yang ingin menempah, ini di sini yang sangat mahal Ini sekarang. Dari Bekasi ini mana? Ini yang dari Bekasi. Masya Allah. Tinggal di pesantren, tapi badannya gemuk ya. Semangat. Badannya semangat. Kalau kesenian apa saja yang dipelajari? Kalau kesenian, olahraganya ada silat. Pencaksilat. Ya, terus ada latihan pernapasan juga. Ada, pokoknya olahraga keagamaan tuh komplit lah ya. Iya, terus kalau seni itunya hadroh. Hadroh, marawis sama gambus ada. Gambus. Masya Allah, luar biasa. Ini hasil-hasil dari apa namanya prestasi yang pernah diraih oleh santri-santri yang ada di sini. Jadi selain daripada mereka ditempah, juga mereka untuk menguji mentalnya, untuk melihat kemampuannya. Terkadang diikutkan juga ada perlombaan MTQ. Ini ikut lomba juga bukan keagamaan saja, sains juga. Oh, sains juga. Kemarin alhamdulillah Kabupaten Biologi juara pertama gitu kan. Biologi juara pertama se-Kabupaten Garut. Ya, dari SMA Ma'arif yang mondok di sini. Anak-anak santri di sini, dia mondok di pesantren ini, kemudian ikut lomba sains. Lomba sains ke ilmu umum ya, berarti kan. Dapat juara satu. Dapat juara satu tingkat Kabupaten Garut. Bisa mengalahkan luar biasa. Alhamdulillah. Malah yang di umum bisa bersaing ya. Bisa bersaing, malah bisa dapat juara satu. Ini artinya bukan hanya belajar ilmu agama saja, tapi ternyata ilmu umumnya pun mereka sangat menguasai dan bisa bersaing dengan yang sekolah-sekolah di umum. Ini malah lebih komplit. Yang susah didapat sekarang ini adalah pembinaan akhlak ya, karakter. Dan kalau pendidikan di pesantren ini yang mahal dan tidak ada di luar itu ya akhlak. Ya, ciri khasnya itu. Ciri khasnya itu. Akhlak, betul-betul kemandirian dan akhlaknya betul-betul ditempah. Jadi nggak ada lagi bahasa melawan dengan orang tua, melawan dengan guru. Mereka sangat tawadu, sangat ta'zim dengan guru-guru, dengan orang tua. Dan inilah budaya di pesantren yang dari zaman dulu sampai sekarang kita pertahankan. Mudah-mudahan mencetak generasi-generasi Qur'ani. Amin, amin. Dan melahirkan anak-anak yang ilmunya bermanfaat bukan hanya bagi keluarganya, bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain, bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Kita bisa lihat sebelah sananya masih sebenarnya potensi pengembangannya,
lahan ini masih luas ya. Masih luas. Ya, mudah-mudahan ada dananya untuk pembebasan lahan. Lahan ini masih luas, cuman masih milik orang. Ya. belum apa namanya, belum bisa dimilikin ya, belum bisa dimiliki. Mudah-mudahan ini bisa dimiliki dan nanti bisa sampai ke sana untuk pengembangan pesantren. Ini bisa kita lihat di belakang sebelah sana gunung dan pesawahan sangat indah sekali, nuansa pedesaannya sejuk, udaranya sangat sejuk, dan inilah yang membuat betah para santri dari luar-luar daerah yang menginginkan daerah yang masih ori ya, masih original, udaranya itu masih betul-betul udara pagi yang sejuk, sehat, belum ada, tidak terkontaminasi dengan polusi udara kendaraan yang lalu lalang seperti di kota-kota besar. Tapi ini daerahnya masih segar, masih daerah pegunungan. Kemudian ini kolam-kolam, ada kolam-kolam ikan juga. Ini kolam-kolam ikan siapa yang nernak, Ki? Ini awalnya ya beli bibitnya, tapi belum diproduktif lagi, belum diaktifkan lagi. Oh gitu. Ya, rencananya kalau misalkan ada pendananya kan bisa untuk pengembangan ini ya, di ternak ekonomi, ya khusus itu keahlian santri dalam bidang peternakan. Jadi ada kedepannya rencana untuk membuat pelatihan santri ini bukan hanya ngaji, belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar akidah, tauhid, ilmu agama, kemudian ilmu sains juga, ilmu umum, tapi juga untuk bekal mereka mencari nafkah. Jadi ada pengolahan skill ya. Ini yang kita harapkan. Jadi keluar dari pesantren itu bukan hanya bisa ngaji, tapi sudah siap untuk bekerja, siap untuk mencari nafkah. Dan inilah yang diharapkan untuk masa depan generasi-generasi penerus ke depan. Jadi bukan anak-anak yang pagi tidur kemudian menyusahkan orang tua, tapi mereka betul-betul punya masa depan yang cerah ke depannya, insya Allah. Kita akhiri dulu dan nanti setelah ini kita akan mengadakan sambil selesai dulu opsih ya, operasi bersih, gotong royong. Nanti setelah ini kita doa bersama, mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang unggulan, yang mencetak kader-kader penerus bangsa sesuai dengan amanah undang-undang kita ya, dan tentunya melahirkan generasi-generasi Qurani, anak-anak yang soleh dan solihah yang menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua. Pak Kiai, mohon maaf, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita lanjutkan selamatan, minta doanya, mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan anak-anak santrinya betah dan pengembangan pesantrennya cepat berkembang. Bagi siapapun yang ingin berdonasi dan ingin menyumbangkan, menyisihkan sebagian rezekinya untuk pengembangan pesantren ini, tempatnya sudah ada, santrinya sudah banyak, dan kapasitasnya sudah full, sudah penuh. Kami mengharapkan tergeraknya hati para agnia, orang-orang yang diberi kelebihan rezekinya, dan inilah tempatnya untuk sarana menyimpan atau membekali harta yang kita miliki untuk bekal bukan hanya di dunia saja, tapi untuk sampai di akhirat kelak. Karena kalau misalkan beda antara sedekah, infak dengan wakaf ya. Iya, kalau wakaf ini beda dengan sedekah, dengan infak kan. Kalau infak sedekah itu kan habis pakai, begitu habis selesai sudah kan gitu. Tapi kalau wakaf, selama tempat ini dipakai untuk ibadah, maka pahalanya akan ngalir terus. Pahalanya mengalir walaupun orang yang berwakafnya itu sudah meninggal, tapi pahalanya tetap mengalir. Inilah deposit pahala, amal jariah namanya. Jadi kalau amal jariah ini tak ada habis-habisnya pahalanya. Jadi semasih pesantren ini bermanfaat bagi umat, kemudian jadi tempat pendidikan agama, pahalanya tetap
mengalir terus. Ini yang kita harapkan untuk kita bekal di dunia dan di akhirat. Terima kasih banyak, kita lanjutkan nanti di doa selamat sama-sama, minta doanya dari anak-anak soleh yang di pesantren ini supaya pesantrennya makin berkembang dan ilmunya makin mudah diperoleh, berkah, ada hidayah, taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih di Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Yayasan Al-Haromain Desa Sari Kademora Garut. Ini lagi melihat kegiatan yang ada di Pondok Pesantren. Sekarang pagi-pagi tadi santri habis melaksanakan sholat duha. Jadi setiap pagi diharuskan, dianjurkan setiap santri sebelum beraktivitas mau sekolah. Ini kebetulan hari Minggu mereka ada bersih-bersih. Jadi pagi-pagi melaksanakan setelah bersih-bersih sholat duha, dan setelah sholat duha mereka dilanjutkan dengan membacakan surah Al-Waqiah. Kita lihat kegiatan mereka. Kebiasaan ini dilakukan oleh santri-santri di pondok pesantren ini setiap hari, dan mudah-mudahan kebiasaan melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, kemudian mengaji, ini menjadi kebiasaan yang terbawa di luar pondok pesantren. Setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, mereka menjadikan kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang rutin, dan inilah yang kita harapkan menjadi bagian daripada mendidik anak-anak kita supaya tidak lalai dari beribadah, aktivitas yang lain-lain. Tetap mereka melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita berbincang dengan Pak Kiai Asep Ali dan Pak Kiai Agus Herman yang membina pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Hikmah ini, kita lanjutkan dengan doa bersama. Kami minta kepada Pak Kiai Asep untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad tabarakta an kulli sabati rasulillahi azmain. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa adimi sultani. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Amin ya Allah. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa Amin. tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Amin ya Allah. Wa tarfuna bi indaka la darajat wa tubaliguna bi aqsal ghayat min jami'il khairat wa ba'dal mamat. Amin ya Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina Amin. wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa innal hisab. Amin ya Allah. Allahumma nas'aluka tawil umurana wa si'at sarana wa akhir amalana wa asih a'malana. Amin. Wa Amin. qi hawajina fi dini wa dunya wal akhirah bi Amin. rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya Allah. Rabbana waj'alna nasrani matakallati an'amta alaina wa ala walidayna
wa an amalan salihan taradu wa dina birahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin waftah lana fa innaka khairal fatihin Amin ya Allah. waghfir lana fa innaka khairal ghafirin warhamna fa innaka khairar rahimin warzuqna fa innaka khairal raziqin wahdina wa najina minal qawmi dzalimin. Allahumma anjil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awalina wa akhirina wa yatimika warzuqna wa anta kharajikin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dawamu subhanaka rabbuka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasaluka bil ijabah du'aina azba'ina bisiril Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak Pak Kiai. Doa-doanya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala Amin, dan amin, nanti amin. kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Assalamualaikum.